Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du fa usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Bi qoulihi ta'ala fil Qur'anil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya para khatib setiap Jumat mengingatkan kepada kita bersama untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, dengan konsep imtithalu awamirillahi wa jtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah sekaligus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Baik ketika kita di dalam masjid, ketika kita di luar masjid, ketika kita di tempat yang ramai, ketika kita di tempat yang sepi, ketika kita bekerja, di mana saja kita berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kita untuk senantiasa selalu ingat, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah, ketika kita senantiasa selalu ingat, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, kita akan selamat. Bahkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik hidup di dunia, terlebih nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah membocorkan kepada kita, kalau kita ingin hidup bahagia, satu kuncinya yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sungguh-sungguh pasti bahagia. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita ingin diberi kelebihan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya cuma satu lagi, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri ilmu kepada kita, maka Allah akan mengajari kita langsung. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semuanya. Bahkan kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap ujian senantiasa diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya cuma satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya ja'allahu makhraja, Allah akan memberikan baginya solusi jalan keluar. Apa saja? Ekonomi, tentunya permasalahan hidup kita, semuanya akan diberi solusi, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala asal kita bertakwa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan arah rezeki yang tidak disangka-sangka. Semuanya diatur jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasrah bongkoan penuh, 100% pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi orang yang bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kurang yakinkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Cuma kadang-kadang kita ini kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayo kita yakinkan diri kita bahwasanya semua yang terjadi di dunia ini adalah atas izin Allah, bukan yang lain. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ada di jalan garisnya masing-masing, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengucapkan raditu billahi robba. Saya ridho ya Allah dengan takdirmu, takdir baik, takdir jelek, saya ridho ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Ini adalah yang harus kita lakukan. Agar apa? Hidup kita tenang, tidak ongso-ongso. Lihat tetangganya bangun, bingung. Biasa saja, masalah hati rahimakumullah. Semua rezeki sudah ditaker oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul memberikan kita contoh. Beliau menyatakan dalam hadisnya, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi. Seandainya kalian semua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh, la razaqakum kama yurzaqut thairu. Pasti Allah akan memberikan kita rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitona. Burung itu pagi hari perutnya kosong, semuanya kosong, asal hadirin. Wa taruhu bitona, ketika sore semua burung tanpa kecuali perutnya kenyang, bahkan bisa memberi makan anak-anak dan keluarganya. Tidak ada ceritanya di samping susuannya burung ada beras 5 kilo, tidak ada. Burung itu sekarang makan ya sekarang, besok apa kata besok. Inilah burung, saking yakinnya kepada Allah bahwa semua yang hidup rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini tidak yakin, padahal kita ATM-nya sudah banyak, masih kurang, masih bingung, besok apa, besok lagi, masih bingung. Masalah hati rahimakumullah. Ayo kita yakinkan diri kita bahwasanya semua rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an surat juz 12, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan yang melata di muka bumi ini, masuk kita manusia yang melata yang ada di bumi ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, ayo kita sabar. Hidup ini tidak lama, singkat. Rasul menyatakan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku rata-rata 60-70, sangat pendek, sangat singkat. Dan jangan diperpendek hidup ini dengan mengisinya dengan hal-hal yang tidak ada guna dan manfaatnya, apalagi diisi dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab semua yang kita lakukan pada akhirnya nanti akan diaudit, akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun. Jikalau baik akan dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau jelek, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan lain, ma'asyiral hadirin. Ayo hidup yang singkat ini kita isi dengan mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memberikan manfaat kepada sesama manusia. Insyaallah kalau kita menjaga hablum minallah, hubungan baik dengan Allah, wa hablum minan nas, dan hubungan baik dengan manusia, hidup kita nanti akan bahagia baik di dunia sampai di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ayo sing sabar. Kalau kita ranking, kalau kita urutkan, nikmat yang pertama itu adalah iman.
Iman ini jangkauannya tidak hanya di dunia saja, masyaallah hadirin rahimakumullah. Iman ini sampai di akhirat. Bahkan iman ini menjadi satu-satunya tiket untuk bisa masuk surga, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu iman ini harus dijaga masyaallah hadirin. Kalaupun kita di dunia soro, miskin, jangan sampai iman ini ditukar. Saya ulangi lagi, jangan sampai iman kita ditukar dengan sembako. Ini masalah hadirin rahimakumullah, jangan sampai. Naudzubillah, kalau orang itu di akhir hayatnya tidak mengucapkan la ilaha illallah, su'ul khotimah ya. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu ayo dijaga iman ini. Iman adalah nikmat yang luar biasa, yang sangat istimewa. Bahkan Rasul menyatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dakhalal jannah, kata Rasul, pasti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mengucapkan la ilaha illallah tidak semudah yang kita bicarakan masyaallah hadirin rahimakumullah. Tergantung kebiasaan kita ketika kita masih hidup normal saat ini. Kalau kita biasakan setiap hari ikut jamaah tahlil, sering membaca la ilaha illallah, terbiasa terus sampai akhir hayat, insya Allah Allah akan memudahkan lisan kita mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau tidak terbiasa, naudzubillah min dzalik, sangat-sangat sulit ma'asyal hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu ayo, mumpung kita sehat, mumpung kita masih hidup, ayo kita perbanyak, kita biasakan lisan kita mengucapkan la ilaha illallah minimal 100 kali sehari. Rasul menyatakan, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah kana wajhu kal qamari lailatal badri. Barang siapa yang istiqomah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, kata Rasulullah SAW, besok pada hari kiamat wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Artinya apa? Insya Allah akan mendapatkan rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu masalah hadirin rahimakumullah, di khutbah yang singkat ini kesimpulannya adalah ayo kita yang sabar. Jangan sampai di dunia ini soro, nah akhirat soro, jangan sampai masalah hadirin. Kalaupun kita soro di dunia, ayo sabar. 60-70 singkat masalah hadirin rahimakumullah, dunia sementara, akhirat selamanya. Ini harus kita tanamkan. Dunia sementara, akhirat selamanya. Kalau di akhirat soro masalah hadirin rahimakumullah, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, bisan nadama yaumil qiyamah. Seburuk-buruknya penyesalan, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, penyesalan yang nanti di akhirat. Ayo jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti. Mumpung masih hidup, ayo kita perbaiki diri kita masing-masing. Yang ketiga masalah hadirin, ayo kita persiapkan diri kita, kita perbanyak amal ibadah kita. Gak usah fokus orang lain, karena hisab kita adalah perbuatan kita sendiri. Kita dihormati monggo, tidak dihormati monggo, semuanya adalah sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita bisa seperti itu, hidup kita tenang, mati kita husnul khotimah, dan di akhirat nanti mudah-mudahan dengan dosa yang begitu banyak kita lakukan, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.